Jordan menatapnya dan bertanya, "Kamu dikirim oleh Zack Smith, bukan?" Pria muda itu segera menjadi bingung, dan tatapannya menjadi licik. Namun, dia membantah, "Siapa Zack Smith? Aku tidak mengenalnya." Meski pria itu membantahnya, Jordan sudah yakin diutus oleh Zack. Jordan telah mengambil pelajaran psikologi dari seorang profesor psikologi terkenal. Roland Miller dan kakeknya juga telah mengajarinya sedikit anatomi manusia ketika dia masih kecil. Oleh karena itu, Jordan pandai membaca orang dan menilai mereka berdasarkan kata-kata dan tindakan mereka. Tentu saja, dia tidak berhasil setiap saat, dan Hailey adalah contoh kegagalannya. Namun, dia sangat yakin tentang orang di depannya. Jordan berkata, "Serahkan ponselmu padaku." Karena orang ini dikirim oleh Zack, pasti ada catatan panggilan dan pesan teks yang dia tukarkan dengan Zack di ponselnya. Pria itu jelas semakin bingung. "Kau ingin aku menyerahkan ponselku padamu? Apa hak Anda untuk melakukan itu? Kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin melakukan hal-hal dengan cara yang sulit, ya?" Jordan siap untuk bangun dan memberinya pelajaran. Namun, Victoria berkata, "Tuan Steele, biarkan aku melakukannya." Jordan terkejut karena meskipun pemuda di depan mereka ini lemah dan kurus, bagaimanapun juga Victoria tetaplah seorang wanita. Dia menganggap bahwa tidak akan terlalu mudah bagi seorang wanita untuk menaklukkan seorang pria. Melihat Victoria sedang berjalan mendekat, pemuda itu menilai wajah cantik dan sosoknya yang indah. Dengan mata berkilauan, dia berkomentar, Ceka, wanita yang sangat cantik. Dia 10 kali lebih baik daripada pelacur yang saya sewa seharga $100 kemarin. Ayo, sayang, ponselku ada di sini. Ayo ambil kalau bisa." Sebelum pria itu bisa menyelesaikan apa yang dia katakan, Victoria segera mengulurkan tangan dan menekankan tangannya ke meja makan. Bang! Jordan terkejut karena dia tidak menyangka Victoria juga ahli dalam pertempuran. Dia jauh lebih kuat daripada kebanyakan gadis, dan akan mudah baginya untuk berurusan dengan pria yang secara fisik lebih lemah. Victoria mengendalikan tangan pria itu, dan setelah membuka kunci ponselnya dengan sidik jarinya, dia melemparkan ponselnya ke Jordan. Pemuda itu geram. "Seorang wanita benar-benar merenggut ponselku dengan begitu mudah. Itu membuatnya merasa sangat malu. Beraninya kamu merebut ponselku? Saya akan membunuh kamu." Pemuda itu panik dan melompat ke arah Victoria. Namun, pada titik ini, Jordan sudah bangun dan siap menyelamatkan Victoria. Namun, Victoria tidak panik, malah menunggu pria itu datang sambil berdiri terpaku di tanah. Ketika dia melakukannya, dia mencengkeram pakaiannya, melemparkannya ke atas bahunya, dan ke meja makan dalam satu gerakan yang lancar. Bang! Pria itu menjerit kesakitan. Victoria bertepuk tangan dan berkata dengan gagah berani, "Maaf, Tuan Steele, saya ragu kita bisa terus makan." Jordan tercengang. Dia meletakkan ponsel pria itu dan kemudian berkata sambil bertepuk tangan dengan kedua tangan, "Bravo, Victoria." Ashley sangat kagum. Dia memeluk pinggang Victoria dan berseru, "Nona Clarke, Anda sangat perkasa." Pemuda itu telah dikalahkan oleh Victoria, tetapi dia tidak bisa menerima kekalahannya dan terus berteriak dengan marah. Lawan aku di tempat tidur jika kamu memiliki apa yang diperlukan. Aku akan memastikan kamu mati." Victoria berjalan mendekat dan menamparkan wajahnya dengan keras. "Memukul, Pang, dimanapun kita bertarung, aku akan berada di atas angin. Tapi kamu tidak pantas bertarung denganku. Hanya pria yang benar-benar kuat yang layak bersaing denganku." Petik 2. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, Victoria mengalihkan pandangannya ke Jordan. Victoria adalah elit di antara wanita, dan Jordan juga pandai bela diri. Namun, Jordan sedikit canggung, jadi dia hanya mengambil ponsel pemuda itu dan mulai memeriksanya. Victoria berpikir dalam hati, dalam 3 tahun terakhir, Jordan tidak pernah berhubungan intim dengan Hailey Camden, jadi mungkin dia hanya menyukai gadis-gadis yang belum dewasa dan lugu itu sekarang. Ini semua salah Hailey Camden. Jika wanita jalang itu sering berhubungan intim dengannya dalam 3 tahun terakhir, dia mungkin sudah muak dengan gadis-gadis lemah dan rentan seperti dia sekarang. Dia pasti akan senang bertemu wanita sepertiku. Victoria dengan sengaja menunjukkan keterampilan bertarungnya kepada Jordan hari ini karena dia ingin memberitahu dia bahwa sama seperti dia juga bisa bertarung dan akan dengan senang hati berdebat dengannya kapanpun dia mau. Jordan memeriksa ponsel pemuda itu untuk memverifikasi bahwa dia benar-benar merekam percakapannya dengan Zack melalui pesan teks,
termasuk rencana mereka untuk mengganti mikrofon dan membuat kekacauan di restoran. Jordan segera mengirimi Zack permintaan video call menggunakan ponsel pemuda itu. Zack menjawab segera setelah itu. "Sudah lama, Tuan Smith," Jordan berkata kepada Zack di telepon. Zack membeku kaget sesaat sebelum bertanya, "Siapa kamu? Kenapa kamu menggunakan ponsel Sam?" Jordan tersenyum dan berkata, "Tuan Smith, kamu benar-benar pelupa. Hanya beberapa hari yang lalu, Anda mengatakan Anda akan memotong semua cara bagi saya untuk mempertahankan mata pencaharian di Orlando, dan sekarang Anda mengatakan bahwa Anda tidak mengenali saya?" Zack segera berseru kaget, "Kamu adalah menantu Camden yang tidak berguna. Mengapa Anda memiliki ponsel Sam? Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" Jordan berkata, "Anda mengirim orang untuk membuat masalah di restoran saya. Seharusnya aku yang bertanya, apa yang kamu inginkan?" Petik 2. "Apa? Kamu yang membeli Cloud Cafeteria?" Zack langsung panik. Dia terkejut mengapa saingannya menjual semua restoran begitu tiba-tiba, kepada siapa dia menjualnya, dan apa yang ingin dilakukan pembeli dengan mereka. Jika itu untuk menghasilkan uang dari menjalankan restoran, tidak pantas membayar harga setinggi itu di restoran yang masih dijalankan oleh orang lain. Zack menduga pembeli sangat ingin membuat beberapa prestasi signifikan dalam industri restoran Orlando. Sekarang, Zack tahu alasannya. Zack berkata dengan sangat tegas, "Kau ingin membalas dendam padaku, ya? Pang, saya tidak tahu bagaimana Anda mendapatkan uang untuk membeli begitu banyak restoran, tetapi saya telah berkecimpung di industri restoran selama beberapa dekade. Sama sekali tidak mungkin Anda bisa melampaui saya." Petik 2. Jordan berkata, "Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi." Jordan menutup panggilan video, menjilat pemuda itu, dan segera menelepon Pablo. "Karena Anda menggunakan taktik curang, jangan salahkan saya karena membayar Anda kembali dengan koin Anda sendiri." "Ten, Yordania," Pablo menjawab dengan penuh semangat. Jordan menginstruksikan, "Kirim bawahanmu ke Sunny Restaurant untuk makan dan buat masalah untuk mereka." "Roger." Pablo segera mengerti apa yang ingin dilakukan Jordan. 20 menit kemudian, lebih dari 100 pakar Asia Tenggara tiba di luar Sunny Restaurant. "Bos, ada tamu, ada banyak dari mereka, dan mereka semua dari luar negeri." Sopir Zack bergegas ke arahnya dengan penuh semangat. Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Hampir tidak ada orang di luar dan di dalam Sunny Restaurant hari ini karena semua penggemar telah memutuskan untuk menggurui Cloud Cafeteria sebagai gantinya. Namun, ketika dia mendengar bahwa ada banyak pelanggan di luar, Zack langsung bersemangat. "Hahaha, buat para koki lebih memperhatikan saat memasak. Mari kita layani mereka dengan baik." Zack menuntut sikap pelayanan terbaik dari stafnya. Namun, 1 jam kemudian, 100 aneh pelanggan Asia Tenggara berbaring di atas meja dan mulutnya berbusa. Apa yang terjadi? Mungkinkah keracunan makanan? Tolong hentikan. Jika salah satu dari mereka mati di sini, aku harus menutup restoranku. Mereka semua orang asing juga. Jika pelanggan asing diracun sampai mati di restorannya, akan 10 kali lebih sulit baginya untuk menangani masalah ini daripada jika itu adalah pelanggan lokal. Ketika Jordan dan Victoria berjalan keluar dari Cloud Cafeteria, mereka kebetulan melihat beberapa ambulans di luar Sunny Restaurant saat staf membawa pelanggan yang keracunan keluar dengan tandu, satu persatu. Jordan berkata dengan acuh tak acuh, "Sudah berakhir untuk Sunny Restaurant. Jika makanan yang disajikan di restoran mengakibatkan keracunan makanan yang fatal, bisnis restoran pasti akan terkena dampak yang sangat besar." Berita tentangnya menyebar seperti api, terutama karena lebih dari 100 orang dikirim ke rumah sakit secara bersamaan. Reputasi Sunny Restaurant benar-benar ternoda. Dalam waktu singkat, restoran kehilangan semua pelanggannya, dan upaya Zack melalui hubungan masyarakat untuk mempromosikan restorannya sia-sia. Sunny Restaurant adalah restoran Zack yang paling populer di Orlando. Sekarang setelah hancur, yang tersisa akan lebih mudah untuk ditangani. Awalnya, Jordan tidak berniat menggunakan cara curang seperti itu dan hanya ingin berurusan dengan Zack melalui cara yang sah. Misalnya, dia bisa menyewa penyanyi terkenal untuk bernyanyi di restoran setiap hari dan mengganti kepala koki Cloud Cafeteria dengan koki kelas dunia. Dia mampu menghabiskan begitu banyak uang, dan dia akan mampu mengalahkan Zack bahkan jika dia harus menanggung kerugian moneter. Namun, karena Zack memilih untuk memprovokasi Jordan terlebih dahulu, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri.
Pada saat ini, Jordan tidak diragukan lagi telah menjadi raja industri restoran teratas di Orlando. Setelah itu, Jordan melibatkan beberapa selebritas lagi dan membuka beberapa bar dan klub karaoke di Orlando untuk menendang raja klub malam yang juga bersumpah untuk menghancurkan mata pencahariannya di kota keluar dari industri hiburan bersama. Segera, setengah bulan telah berlalu. Keluarga Camden sedang makan malam di Villa Diana. Sambil makan, Sylvie berkata, "Kalian sudah dengar? Goldmine Karaoke Bar meninggalkan kota tadi malam. Restoran Zack, Sunny Restaurant, juga telah dijual kepada orang lain." Setengah bulan yang lalu, mereka semua adalah tokoh Orlando yang bermartabat dan kuat, tetapi mereka sekarang dalam keadaan yang menyedihkan. Betapa tidak terduga. Elle minum sesendok sup dan berkata, mereka mungkin telah menyinggung beberapa orang besar. Kalau tidak, mengapa ada begitu banyak restoran, bar karaoke, dan klub baru bermunculan dalam 2 minggu terakhir? Herman meletakkan garpu dan pisaunya dan berpunuk dengan dingin. Zack Smith bahkan meminjam uang dariku 2 hari yang lalu, mengklaim bahwa Jordan Steele telah membalas dendam padanya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia berakhir dalam keadaan seperti itu karena dia telah mencoba membantu kami. Mengerikan. Jordan Steele hanyalah seorang pengawal. Bagaimana dia bisa cukup mampu untuk membalas dendam terhadap Zack? Benedict mengangguk dan menimpali, Herman benar. Jika Jordan benar-benar ingin membalas dendam, dia akan menuntut kita terlebih dahulu. Dari cara saya melihatnya, itu hanya alasan Zack Smith untuk meminjam uang. Diana mengerutkan kening dan tetap diam sambil merenungkan masalah ini. Dia bertanya-tanya apakah Jordan benar-benar orang yang menyebabkan kehebohan di kota baru-baru ini. Namun, setelah berpikir lama, dia masih belum memiliki jawaban. Diana memandang Hailey, yang telah melamun, dan bertanya, "Hailey, apa yang kamu pikirkan?" Hailey terus kesurupan sambil minum sup, dan dia baru sadar kembali ketika Sylvie menyenggolnya dengan sikunya. Elle terkekeh dan berkata, "Hailey pasti sedang memikirkan lamaran pernikahan Tyler, ya?" Dalam 2 minggu terakhir, Tyler telah melamar Hailey 9 kali, tetapi dia belum mengatakan ya padanya. Selama 2 minggu terakhir, Jordan telah mendominasi industri bisnis Orlando dan mengambil alih beberapa industri untuk menghancurkan mata pencaharian orang-orang yang menentangnya selama perjamuan ulang tahun Diana saat itu. Sementara itu, Tyler juga berulang kali melamar Hailey. Setelah lamaran di Cloud Cafeteria, dia melamar lagi di restoran dan kafe lain. Setiap kali, dia akan menyiapkan hadiah yang bernilai setidaknya beberapa ratus ribu. Diana berkata kepada Hailey, "Tyler anak yang cukup baik. Dia memiliki latar belakang keluarga yang baik, dan dia juga sangat mencintaimu. Ayah Tyler telah menelepon saya untuk mengatakan bahwa Anda membuat keluarga Collins merasa malu dengan berulang kali menolak Tyler. Lagi pula, Collins berada setingkat di atas Camdens dalam hal status dan kekuatan. Terlepas dari betapa cantiknya Hailey, dia masih seorang janda." Keluarga Collins meremehkan perilaku Hailey yang merendahkan dan menyendiri. Hailey mengangguk dan berkata, "Saya akan mengatakan ya ketika dia melamar untuk ke-10 kalinya di konser Superstar besok." Diana akhirnya tersenyum, dan dia berseru, "Haha, bagus, Camdens akan mengadakan acara gembira lagi. Ayo, mari kita bersulang terlebih dahulu untuk mengucapkan selamat pernikahan kepada Hailey." Semua orang mengisi gelas mereka dengan anggur dan bahkan Herman, yang selalu menentang Hailey, berdiri untuk memberinya restu. Hailey, Tyler lebih kompeten daripada Jordan. Jika Anda menikah dengannya di masa depan, ingatlah untuk berbagi manfaat dalam bisnis dengan kami, jika ada. Petik 2. Sylvie menjawab atas nama Hailey, "Tidak perlu dikatakan lagi, kita adalah keluarga, kan, Benedict?" Sylvie menyeringai lebar dan memukulkan tangannya ke Benedict dengan lembut. Namun, Benedictus tidak tersenyum sama sekali. Seolah-olah pernikahan putrinya tidak ada hubungannya dengan dia. Benedict mengangkat gelasnya dengan agak enggan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Dia memang lebih baik daripada Jordan Steele yang tidak berguna itu, setidaknya dalam hal menjadi rapi." Semua orang mengangkat gelas mereka dan memberi Hailey berkat mereka. Namun, Drew tiba-tiba berdiri dan berkata, perutku sakit. "Kalian pergi duluan, anak ini." Diana menggelengkan kepalanya. Sebagian besar luka yang diderita Drew telah sembuh. Tetap saja, Diana memiliki perasaan yang mengganggu bahwa Drew berbeda dari sebelumnya, terutama ketika berbicara tentang topik yang berkaitan dengan Hailey dan Jordan. Drew menuju ke kamar kecil, tetapi alih-alih menghilangkan panggilan alam, dia menelepon seseorang. Dia menelepon Jordan. Insiden di tempat parkir bawah tanah tempo hari,
di mana bahkan Pablo berlutut di depan Jordan, telah meyakinkan Drew bahwa Jordan kemungkinan besar akan menjadi bos yang menakutkan bahkan jika dia bukan presiden S Corporation. Oleh karena itu, Drew membelot dan ingin berhubungan baik dengan Jordan. "Halo," Jordan menjawab telepon. Drew berkata, "Jordan, saat makan malam, Hailey mengatakan bahwa dia akan mengatakan ya kepada Tyler Collins ketika dia melamarnya saat konser Superstar besok. Apakah Anda ingin saya meyakinkan nenek untuk melarang Hailey mengatakan ya?" Drew tahu bahwa Jordan masih mencintai Hailey. Lagi pula, dia telah menikah dengannya selama 3 tahun dan berusaha keras, hanya untuk membuatnya sia-sia. Siapapun akan marah jika mereka berada di posisinya. Jika Jordan ingin mencegah Hailey dan Tyler menikah, Drew bisa membantunya. Setelah hening sejenak, Jordan berkata, "Jangan hentikan dia. Biarkan saja dia mengatakan ya." Drew berkata, "Jordan, mengapa membiarkan Pang Tyler itu mendapatkan apa yang dia inginkan? Dengan kemampuan Anda dapat dengan mudah membunuhnya. Baik dia dan saya telah menyinggung Anda, dan Anda memukuli saya dengan keras, tetapi Anda membiarkannya lolos. Itu tidak adil bagiku." Jordan tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, Tyler akan berakhir dalam keadaan yang jauh lebih buruk darimu." Tentu saja, Jordan akan membalas dendam pada Tyler, tetapi itu tidak akan sesederhana mematahkan anggota tubuhnya. Tyler dan Hailey telah menyakiti Jordan secara emosional, jadi Jordan akan melakukan hal yang sama pada mereka. Jordan ingin Hailey menikahi Tyler terlebih dahulu sebelum menyesali keputusannya. Itu akan menjadi bentuk balas dendam yang paling kejam. Drew berkata, "Yakinlah, Jordan, aku mengawasi Hailey, dan aku juga berbohong padanya bahwa nenek tidak ingin dia tinggal bersama Tyler sebelum mereka menikah." Selama beberapa hari terakhir, Hailey pulang ke rumah pada malam hari, dan dia hanya pergi ke tempat-tempat umum pada siang hari. Mereka belum melakukan apa-apa. Setelah hening sejenak, Jordan berkata, "Bahkan jika mereka melakukan sesuatu, itu tidak ada hubungannya denganku." Drew tertawa kecil. "Kami berdua laki-laki, aku mengerti. Anda mungkin bersikeras bahwa Anda tidak peduli, tetapi Anda pasti berharap mereka tidak melakukan perbuatan itu." Jordan tertawa dan berkata, "Drew, aku tidak menyangka kamu menjadi lebih filosofis. Anda telah membuat kemajuan." Drew berkata, "Apa yang akan saya katakan selanjutnya bahkan lebih filosofis?" Jordan bertanya, "Oh, apakah Anda begitu percaya diri? Lanjutkan." Drew berkata, "Menikahlah dengan saudara perempuanku. Dia akan menjadi istri yang baik. Nenek bilang dia punya pinggul melahirkan yang bagus." Jordan membentak, "Tersesat.